Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavita Karina Ningsih, NRP 3321600025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek statistika saya. Di sini tujuan utama saya dalam mengeksplorasi data ini adalah yang pertama, mengeksplorasi data luas tanaman hias DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, untuk membandingkan data per tahun dengan mengetahui perubahan data setiap tahunnya dengan menggunakan sintaks-sintaks pada Python. Yang ketiga, mencari metode yang dapat digunakan dalam eksplorasi data ini adalah data didapatkan melalui data yang diunduh dengan website pada website BPS. BPS sendiri merupakan website Badan Pusat Statistik dengan mengunduh file dalam sumber data, melakukan import file pada program, serta melakukan analisis eksploratif dalam data tersebut. Data diambil dengan judul luas panen tanaman hias menurut jenis tanaman di Provinsi DKI Jakarta meter persegi, yang berisi luas panen tanaman hias 3 tahun, yaitu tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Selanjutnya yaitu sumber data. Data didapatkan pada website bps.go.id dengan judul luas panen tanaman hias menurut jenis tanaman di Provinsi Jakarta meter persegi. Linknya dapat dilihat seperti ini dengan link seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama saya mengimport library yaitu pandas std from datetime import datetime sdt, import seaborn sns, import matplotlib.pyplot splt, import numpy snp, import seaborn sns, import pandas spd. Pertama yaitu yang dilakukan adalah membaca file csv tersebut, yaitu saya menyimpan file tersebut yaitu di folder D, kemudian dalam nama folder 33216000025 proyek statistik, kemudian ini adalah nama file yaitu saya menggunakan .csv pada file ini, kemudian saya menggunakan save untuk titik koma agar memisahkan berapa kolom variabel, kemudian kita memanggil lagi memanggil variabel tanaman agar keluar hasilnya, dan yang muncul ada seperti ini. Ada kolom nama tanaman 2018, 2019, 2020, dan jumlah. Selanjutnya dapat kita lihat yaitu info, menampilkan nilai info dalam data CSV yang digunakan untuk mengetahui apakah kolom tersebut bersifat objek atau integer. Nah, dapat kita lihat bahwa nama tanaman itu bersifat objek. Kemudian 2018, 2019, 2020, dan jumlah itu adalah bersifat integer. Kita lihat bahwa integer itu ada 4 kolom dan yang objek itu ada 1 kolom. Menampilkan describe untuk menampilkan summary statistik atau describe statistik, yaitu dapat kita lihat di sini ada mean, standar deviasi, minimal, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai max pada setiap tahun, yaitu 2018, 2019, 2020, dan jumlah. Dapat kita lihat di sini pada count yaitu 2018 bernilai 21, 2019 bernilai 21, 2020 bernilai 21, jumlah bernilai 21. Kemudian ada mean pada tahun 2018 yaitu 99.317,952381. Tahun 2019 mengalami kenaikan pada nilai mean yaitu 12.870,3333. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pada nilai mean yaitu 6.309,761905, dan jumlah yaitu jumlah dari 2018, 2019, 2020 yaitu mean berada di nilai 28.498,047619. Dapat kita lihat juga di sini adalah nilai standar deviasi pada tahun 2020
2018 yaitu 17.487,59289. Pada tahun 2019 yaitu 23.235,051679. Pada tahun 2020 yaitu 8.480,802562. Pada jumlah antara 2018, 2019, dan 2020 standar deviasinya yaitu 47.189,866966. Dapat kita lihat bahwa nilai minimal dari 2018, 2019, dan 2020 itu sama, yaitu 10. Jumlahnya yaitu 30. Pada kuartil pertama 2018 yaitu bernilai 1.137 pada tahun 2019 yaitu 863, 2020 yaitu 738. Jumlah keseluruhan pada kuartil pertama pada jumlah yaitu 3.772. Kemudian pada kuartil kedua 2018 yaitu 3.181. Kuartil kedua pada 2019 yaitu 5.334. Kuartil kedua pada tahun 2020 yaitu 3.369. Dan kuartil kedua pada jumlah yaitu 11.644. Dapat dilihat kuartil ketiga yaitu pada tahun 2018 yaitu 7.109, pada tahun 2019 yaitu 11.311, pada tahun 2020 yaitu 5.408, pada jumlah yaitu 26.761. Nilai maks yaitu pada setiap tahunnya dan jumlah yaitu kita lihat yaitu ada pada tahun 2018 ada 75.102, pada tahun 2019 ada 100.375, pada tahun 2020 ada 31.143, dan jumlah kita lihat bahwa 195.755. Untuk selanjutnya yaitu set di sini bahwa kita lihat ada 21, itu yang dimaksud 21 adalah jumlah baris dari dari data tersebut. Ada 21 baris dan 5 kolom. Bahwa kita lihat kolom pada file tersebut yaitu ada nama tanaman 2018, 2019, 2020, dan jumlah bertipe objek. Dapat kita lihat pie plot di sini pada tahun 2018. Pada 2018 pie plot itu nilainya rendah, termasuk pada di bawah nilai 1000. Kita lihat tadi pada describe seperti ini, namun digambarkan dengan visualisasi data. Pada 2019 data mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Kita lihat 2018 dengan menggunakan pie chart bahwa yang terbesar adalah tanaman anggrek dengan 38,38%, dengan jumlah tanaman anggrek yaitu 75.102. Maaf, yang di sini tuh yaitu 2019 luas tanam yang paling luas adalah anggrek juga, yaitu 37,14% dari total keseluruhan. Namun pada tahun 2020 anggrek mengalami penurunan luas menjadi 15,30%, dan yang pertama adalah palem 23,50%. Selanjutnya membandingkan visualisasi data dengan membandingkan dengan visualisasi data yaitu histogram. Nah, dapat kita lihat perubahannya anggrek dan tanaman lainnya itu cukup besar ya pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 juga anggrek masih terpantau cukup lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian pada tahun 2020 anggrek mengalami penurunan dan palem mengalami kenaikan.
pada jumlah dapat kita lihat dalam 3 tahun anggrek tetap paling luas dalam 3 tahun tersebut dibandingkan jumlah lainnya, karena anggrek pada 2 tahun sebelumnya sangat luas sekali. Pada evaluasi tersebut adalah pada program yang telah saya buat ini hanya menggunakan file berupa format CSV saja, belum mengeksplor secara keseluruhan, yaitu ada Excel, menggunakan HTML juga saya belum mengeksplor, dengan masih banyak data yang belum saya eksplorasi. Kedepannya dengan maksimalkan program yang telah saya buat, yaitu dikemas dengan lebih rapi dan juga lebih bagus. Selanjutnya pada kesimpulan yang didapat adalah terjadi kenaikan pada data pada tahun 2018 ke tahun 2019, namun terjadi penurunan data pada tahun 2019 ke tahun 2020. Menurut saya visualisasi data yang tepat yang digunakan yaitu histogram, karena kita dapat melihat perbandingan data dengan baik. Namun saat menggunakan pie chart, data terlihat sangat bertumpuk sekali dan itu tidak dapat dibandingkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.